Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 20 Februari 2026, IHSG-nya turun dari hari kemarin ya 0,03 ya 2,31 poin. Lalu top value transaksinya, agak sepi hari ini kah? Sebentar. Wah iya bener, transaksi cuma 18 T dan Bumi 1,12. Mungkin lagi pada puasa kali ya, jadi transaksinya agak lemes sedikit mungkin. Ya begitu kira-kira. Kemudian kok tiba-tiba ada Zata. Ini BP ada lagi digarap nih kayaknya nih BP. Tiba-tiba ada Bell. Ini ya, hari ini saya baca berita ada influencer yang kena denda sama OJK. Jadi ini yang pertama adalah nih, OJK denda miliaran rupiah influencer BVN usai goreng saham. Ini modusnya. Jadi di sini dibilang otoritas jasa menjatuhkan sanksi administrasi denda 5,3 miliar kepada influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tanadi yang memiliki jumlah pengikut 1,7 juta. Sanksi tersebut diberikan setelah BVN terbukti melakukan manipulasi pasar melalui penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial. PJS Kepala Eksekutif bla 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 mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli dan jual pada saat tertentu, namun saat bersamaan dia melakukan transaksi berlawanan. Nih, kuncinya di sini nih, direkomendasi dan melakukan transaksi berlawanan. BVN disebut melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham antara lain PT AYLS ya, Agroya Salestari, MD Entertainment atau film, PT Bintang Samudra Mandiri Lines, BSML. Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial dan merekomendasikan beli atau jual pada saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan. Hasan menjelaskan dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nomini guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktek ini dinilai memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar Indonesia. Atas tindakan tersebut, OJK menyatakan melanggar pasal 90, 91, 92 Undang-Undang Pasar Modal. Penegakan hukum dan kepatuhan seluruh pelaku pasar termasuk para pemangku hukum itu menjadi kunci. Sanksi terhadap BVN merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan Unavia yang dilakukan OJK dengan total sanksi keseluruhan mencapai 11,5 miliar terhadap 4 pihak. Nah, gimana caranya untuk menghindari hal-hal seperti ini tuh terjadi? Sebenarnya ada satu caranya, menaikkan kapasitas pemahaman kita terhadap saham. Jadi investasi leher ke atas. Dah, hanya itu. Kenapa? Karena ngeklik dan nggak ngeklik itu sesuai dengan keputusan kita. Nah, keputusan kita didasari oleh reasoning otak kita. Kalau kita bisa melakukan ya riset sedikit kecil-kecilan lah, gampang sebenarnya sekarang kan riset itu. Nanti kita kasih contoh tuh untuk yang AYLS film dan BSML. Nah, ini yang pertama. Ini hari ini loh ya. Tanggal 20 nih dirilis nih, Jumat 20 Februari 1857. Fresh. Ini saya upload sekalian ini malam ini ya. Terus OJK denda Dana Mitra Kencana CS usai manipulasi saham IMPC 92 miliar. IMPC ini juga kena denda ini. Jadi praktik pada Januari April 2016 melibatkan putaran transaksi semu. Nah, ini saya nggak tahu 2016 kok baru sekarang ini muncul beritanya ya. Bener 2016 apa enggak? Ketiganya terbukti melanggar bla bla bla. PT Dana Mitra Kencana dijatuhi sanksi denda 2,1 miliar, menerima dana menggunakan digunakan bertransaksi saham IMPCC ya. Mengirimkan dan menerima dana untuk digunakan kepada 17 nasabah. Total pertemuan transaksi itu 43 miliar selama periode pemeriksaan 4 bulan tersebut. Selain korporasi, OJK juga menghukum UPT dan MLN dengan denda 1,8 miliar. Keduanya terbukti bekerja sama mengkoordinasikan transaksi tidak wajar dengan memanfaatkan 12 akun nasabah sebagai perantara. Adapun nilai pertemuan transaksi 49 miliar dan seterusnya. Dan ini mulai ada sanksi-sanksi. Ya mungkin karena pimpinannya baru, jadi kasus-kasus lama pun mulai terungkap. Ini sebenarnya sedihnya di Indonesia tuh begini. Nggak tahu kenapa kasus 2016 baru sekarang diungkap. Lama banget loh. Pemeriksaan 2016 Januari Maret kan harusnya April udah langsung
putusin atau April tuh langsung digarap gitu loh. Ngapain 2016 sampai 2026 10 tahun. Kalau bener ya, kalau bener tulisannya 2016 nih, April 2016 nih loh. 10 tahun yang lalu wis lali gitu. Udah lupa. Tapi nggak apa-apa. Gimana cara menghindarinya ya sebenarnya kita bisa menghitung setiap saham itu ada harga wajarnya dan kita bisa lihat lah misalnya ya tadi yang BVN ya tadi ya BVN tadi kan disebut film. Tuh, lihat grafiknya. Grafiknya ya udah males lihat grafiknya. Ngelihat grafik seperti ini, kemudian transaksi hariannya nggak jelas begini volumenya, tiba-tiba lompat berapa kali lipat, habis itu hilang volumenya ya, di ghosting ini. Tuh, udah males ini. Kalau udah biasa sebenarnya ngeliat-ngeliat begini ini males, nggak tertarik. Nggak tertariknya karena kita itu paham resiko gitu. Yang kita manage itu resikonya. Jadi masuk di pasar saham itu bukan cari cuannya berapa sebenarnya yang dipikirkan pertama, tapi bagaimana meminimalisir risiko. Kenapa? Karena gampang sekali di pasar saham itu. Banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa memanage risiko. Satu, liquid. Gampang sekali. Beli klik itu mau 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Gampang sekali, tinggal klik-klik gampang, ya kan? Kemudian perusahaan-perusahaannya itu beragam. Mau yang dividend investing ada, mau yang growth investing tipikalnya ada, yang narasi-narasi MSCI ada, yang perusahaannya growth terus tapi nggak pernah bagi dividen ada, yang jualannya ekspor sampai kemana-mana tapi nggak pernah bagi-bagi ke investor ada juga, yang bagi-bagi ke investor ada, macam-macam. Sehingga dari bermacam-macam sudut pandang tadi itu peluangnya jadi besar. Nah, kalau peluangnya besar, maka kita harus bisa memposisikan diri untuk memanage resikonya. Nah, gimana cara memanage resiko? Harus tahu pada waktu kita beli reasoningnya apa, alasannya apa. Kalau alasannya udah nggak tepat, ya harus direvisi. Revisinya dengan apa? Ya macam-macam. Bisa cut loss, bisa hold, bisa rebalancing, macam-macam. Ini contohnya di film. Nanti di screener kita juga akan ini. Saya tambahkan nih 3 nih hari ini ya film. Kedua, ini yang BVN juga nih, AYLS. Tuh lihat. Grafiknya nggak jelas, grafik kayak gini nih nggak jelas tuh, lihat. Ini pertama nih waktu IPO kalau nggak salah nih, set beb, tiba-tiba ke 50, habis itu naik nggak jelas, tiba-tiba ke berapa nih 500, terus turun. Lihat volumenya. Ngapain kita masuk saham-saham begini? Mau judi kita? Kan enggak kan? Sorry ya, saya bukannya menjelek-jelekkan, tapi bagi orang yang nggak paham, yang nggak tahu, yang ikut-ikutan, itu pastikan ikutnya itu yang gimana ya? Intinya mari kita naikkan kapasitas otak kita untuk memahami bagaimana mekanisme pasar itu berlaku. Nah gitu dah, intinya begitu ya. Ini AYLS. Lalu kedua BSML. Tuh sama apa ya, kita itu nggak bisa lihat, ini mirip-mirip loh semuanya tuh. Oke lah, ini ini BSML ini agak lebih normal sedikit lah ya, kalau ngelihat volumenya ada terus. Kemudian pergerakan grafiknya ya kira-kira begitu-begitulah ya. Tapi paling tidak ini volumenya ada. Ini agak mending. Kalau ini agak mending. Terus terakhir tadi ada apa? IMPC ya. Mana IMPC? Oh, belum ada nih. IMPC. Nah, IMPC ini agak mending ini. Agak mending. Tapi IMPC tadi itu di 2016 ya. Kita cek 2016. Duh, belum ada 2016. Wah, salah itu beritanya itu 2016 tuh. 2025 kali atau 2022. Bener kah 2016? Loh, urung ono. Ini belum ada ini. Baru dia di 2022 IMPC. Keluar logat Jawa Timuran saya ya. Tar. IMPC. Oh iya tuh, listing date-nya 2014. Kenapa ini grafiknya dari 2022? Oh ada, sebentar ya. Ini one month. Ada, ini 2016 ini ada. Oh ini 2015, 2016. Puk. Ini bulanan ya. Ini one month. Coba ya, daily ya. Penasaran saya. 2016 ya, Januari sampai Maret ya. Sampai Maret. Cuma naik 6%, bener kan? Januari sampai April. Iya, ini cuma naik 6%. Ya, enggak tahulah ya. Pokoknya beritanya itu. Ini dari bisnis.com saya baca. Sama ini juga bisnis.com yang BVN. BVN sih harusnya bener ya. Nah, tinggal kita lihat tuh kondisinya ya kayak gini. Nah, inilah yang bisa menghindari kita
terjebak oleh iming-iming. Jadi rumus yang saya terapkan di pasar saham. Satu, bicara fakta yang sudah terjadi. Digunakan untuk memproyeksi yang akan terjadi. Jadi yang kita bicarakan fakta. Terus kedua, punya manajemen yang bisa kita percaya. Ya, punya reputasi. Paling tidak itu kita paham manajemennya seperti apa. Kita tahu paling tidak. Kalau nggak kenal, artinya kita bicaranya dari fakta lagi. Fakta bahwa dia punya reputasi itu dari yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, saya paling suka adalah saham dengan dividen. Kenapa? Karena dividen itu menghargai investor. Kalau perusahaannya tumbuh tapi dia nggak pernah bagi dividen, percuma. Karena apa? Kita beli saham itu, kalau saya ya, ini kan point of view dividend investing. Tentu tidak akan sama dengan point of view yang lain ya. Mau scalping, mau trend follower, mau swing, mungkin nggak akan sama. Nah, manajemen ini penting. Kenapa? Karena runningnya sebuah perusahaan profit itu nanti dibagikan sebagai dividen, itu bukan tergantung harga saham. Dividen itu tergantung dari hasil di perusahaan itu. Pas waktu harga sahamnya, kayak gini nih. Kita bandingkan ya, ILS film sama BSML, IMPC. Sama misalnya IPCM dan IPCC. Ini kalau dihitung harga wajar, IMPC itu 67, sekarang posisi harganya 2.390. ISL 00, BSML 6. Posisi harga jauh. MOS-nya 100% minus 98,97. Bandingkan dengan IPCC dan IPCM. Fakta dan datanya yang kita bisa pakai dan dengan IPCC dan IPCC kebetulan aja ya. Ini contohnya, ini disclaimer on ya. Ini tolong di pause dulu. Nah, kebetulan aja ini di IPCC dan IPCM ini jadikan contoh bahwa dia punya historical 2 tahun terakhir nih, 2023 2024 dia bagi 2 tahun bagi. Kalau perlu ada striknya, dividen strik. Ini saya sudah hitung tapi ini baru tahun lalu update 7 tahun berturut-turut. Ini 5 tahun berturut-turut bagi dividen. Artinya apa? Data faktanya begitu. Kemudian kita proyeksi untuk tahun depan, untuk tahun ini kira-kira seperti apa. Itu akan menghindari kita terjebak oleh influencer-influencer yang bicaranya pasti angan-angan. Pasti angan-angan. Pasti itu proyek. Karena semua bicaranya proyeksi. Hanya saja kalau yang disengaja diproyeksi begitu, ketika dihitung real, ROA misalnya ya, atau ROE lah, return on equity. Kan kita punya equity. Returnnya berapa setahun terhadap equity kita akan tergantung dari satu faktor saja, yaitu perubahan harga saham. Nah, saya kurang suka kalau kita itu masuk ke pasar modal hanya tergantung satu saja, itu nggak menarik menurut. Karena yang kita transaksikan itu bukan harganya, tapi kan yang kita transaksikan itu perusahaannya. Maka perusahaannya harus benar-benar bisa kita lihat. Bukan harga lembar sahamnya, bukan. Lembar saham itu efek aja gitu. Jadi langkah yang dilakukan OJK menurut saya sih baik ya, bagus. Ya, kita investor retail, teman-teman yang baru-baru di pasar saham, hati-hati memilih rekan ya, rekan untuk membersamai itu hati-hati. Jangan gampang percaya semua yang ada di internet itu netral sebelum kita itu melabelinya. Sama seperti apa yang saya ungkapkan, saya selalu omongin gitu. Apa yang saya omongin ini netral, tidak akan mempengaruhi Anda kecuali Anda itu mengizinkan. Jadi ada satu kata-kata dari salah satu dosen ya, favorit saya dulu. Kata-kata itu tidak bisa menyembuhkan atau menyakiti sebelum kita mengizinkan. Ini simple tapi berat banget, Bob. Jadi benar, orang ngatain kita misalnya guguk ya, ngatain kita misalnya tidak berpendidikan misalnya begitu, ngatain kita misalnya miskin gitu, atau pembohong atau apapun itu nggak akan menyakiti kita kalau hati kita itu nggak mengizinkan. Juga sama ketika orang itu menasehati, tolong ya kamu tuh beli saham gini ya, kamu tuh pilih investasi seperti ini ya, misalnya gitu ya. Ada yang menasehati gitu misalnya. Kalau kita kan belajar bareng ya, kalau saya dan teman-teman kan belajar bareng. Saya nggak ada di ranah menasehati, nggak ada. Terus kita nggak mengizinkan itu, ya nggak bakalan jadi. Artinya semua itu independent by kita sendiri. Dan salah satu cara yang saya lakukan ya pakai screener ini.
Saya share, apalagi yang untuk member mingguan ada di YouTube ini gitu ya. Yang saya share videonya ya, bukan screenernya ini, karena di screener ini ada beberapa data-data yang penting dan konfidensial, saya nggak bisa share. Yang saya share sebagian aja. Dan ini menurut saya ini powerful kok. Anda bisa menganalisis sendiri kok. Dari apa yang saya omongin misalnya IMPC, IPCC, IMPC, IPCC dan IPCM misalnya sama IELTS. Saya ngomong harga wajar segini. Harga wajar ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh dividen yang dia bagikan. Karena kita targetnya 9% setahun, maka dividen 7,7 ini masih di bawah ekspektasi. Dividen 8,4 setahun ini juga masih di bawah ekspektasi. Makanya harga wajarnya itu masih selisih 6% daripada harga saat ini. Jadi harapannya IPCC itu turun 6% lagi baru kita masuk jadi 9%. IPCM turun 14% lagi baru kita masuk supaya dapat 9%. Itu kan tahun ini. Tahun depan bagaimana? Beda lagi karena nanti EPS-nya beda, ya ini beda. Misalnya ini 35, tahun depan misalnya ini 50. Harga saat ini tuh jadi sangat wajar, jadi sangat murah gitu. Jadi ini tergantung kondisi keuangan per masing-masing tahun. Bedanya dengan IMPC sama IELTS ya jauh banget. Kita harus nunggu 97% turun dulu. Nah, kalau kita udah lihat nih, IMPC, waduh, kok harga wajarnya cuma 67. Kemudian ada orang ngomong bicaranya, wih nanti ke depan akan begini, ke depan akan begini, ke depan akan begini. Dia akan mendapatkan profit 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, ya kan? Profit 3 kali lipatnya. Sekarang profitnya sebelah, 3 kali lipatnya berarti 33. Dia bagi dividen berapa ini? 0,8%. Sudah profit 3 kali lipatnya itu baru 0,8%. Nah, kalau profitnya 100 kali lipatnya, berarti kan ini 100 kali lipat berarti 1100 ya, salah ya, 11 kali 100, oh ya baru tuh 25% atau 75 kali lipat lah ya, 50 kali, nah baru 12%, 50 kali lipat. Jadi kalau sekarang dia punya karyawan itu 5 atau karyawan itu 1000 misalnya, jadi 50.000, kan bisnisnya begitu, ngelihat dia punya sales 1 miliar jadi 50 miliar kalau 50 kali lipat. Dia punya profit 100 juta jadi 500. Anda bayangkan menaikkan profit sampai 50 kali lipat atau 100 kali lipat dari kondisi sekarang. Terus kita expect itu terjadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Mungkin nggak kira-kira? Hampir mustahil. Kalaupun mungkin itu hampir mustahil. Makanya dari kemarin ketika Konglo Stock itu ada 400 EPS-nya. Nah, ini contoh ya, salah satu Konglo Stock ya, 462 EPS-nya. Artinya 400 tahun. 462 tahun baru balik modal. Makanya ini dividen yield-nya 0,05%. Naik 10 kali lipat jadi 0,5%. Kan gitu. Naik 100 kali lipat jadi 5%. Anda bayangin perusahaan sudah naik 100 kali lipat dari harga sekarang. Yield kita itu baru dapat 5%. Sabarkah kita menunggu sampai segitunya? Artinya apa? Kalau ternyata kebanting ke bawah, jangan heran. Nah, cuma ini agak berbeda memang. Kayak Konglo Stock ini agak berbeda. Khusus ya, tuh tahun 2025. Memang sudah fakta begitu. Faktanya terbukti di sini ini ada yang tahan banting. Jadi itu pengecualian. Tapi kalau kayak gini-gini ini, ya seperti yang tadi di denda tadi, ada yang faktanya memang nggak tahan banting. Dada yang kemarin ada pergerakan terus tiba-tiba hancur lagi ke bawah. Nih gerak habis itu turun lagi ke bawah 50 lagi. Apa yang bisa dirapkan kayak? Sorry nih. Ini hari ketiga taraweh, hari kedua puasa, vibe-nya agak menyeramkan gitu ya. Saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ini banyak ngomongnya.